Saya diinterferensi salah seorang anggota Dewan di salah satu rumah makan di Kertosono. Bapak Dewan tadi meminta saya untuk menandatangani LPJ 2019 dan APBDes 2020. Halo warga, Assalamualaikum. Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, belakangan ini sedang gaduh. Hal ini berawal dari aksi saling melaporkan ke pihak kepolisian antara Kepala Desa Nglawak Muryanto dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BBD Desa Nglawak M. Nuril Syafaatul Karim awal Juni 2020 kemarin. Ketua BBD M. Nuril melaporkan lebih dulu Kades Muryanto ke Polres Nganjuk pada tanggal 2 Juni tahun 2020 yang lalu. Nuril menyebut sang Kades telah menyuapnya dengan uang tunai 11 juta rupiah untuk memuluskan tanda tangan dokumen anggaran desa setempat. Sedangkan Kades Muryanto pada tanggal 5 Juni tahun 2020 melaporkan Nuril ke Polres Nganjuk. Nuril disebutnya telah melakukan pemerasan senilai 40 juta rupiah untuk pelicin tanda tangan pencairan anggaran desa. Belakangan, Ketua BBD Nglawak M. Nuril kembali beraksi. Dengan didampingi sejumlah warga desa Nglawak, Nuril mendatangi lokasi proyek pembangunan drainase atau saluran pembuangan air di Dusun Bogo, desa setempat pada hari Kamis 11 Juni 2020. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Dengan membawa sejumlah poster, Nuril menuding banyaknya pekerjaan fisik desa yang fiktif dan direkayasa. Salah satunya pembangunan drainase senilai 70 juta rupiah di Dusun Bogo tersebut. Nuril berkata bahwa ini sekarang baru mulai dikerjakan, baru digali oleh tukang setelah rame-rame begini. Padahal sebenarnya ini proyek tahun 2019 yang lalu. LPJ-nya pun sudah dilaporkan ke Bupati Nganjuk, tetapi pekerjaan baru dimulai. Sedang melakukan pengawasan atau cek lokasi pembangunan saluran air di Dusun Bogo, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono. Ini kita bersama dengan para pekerja yang sedang istirahat. Kemudian kita juga menghitung material yang sudah diberikan ke sini supaya hasilnya itu bisa maksimal. Ini proyek pembangunan saluran air di RW 08 dan RW 07 sebesar anggarannya 70 juta rupiah. Volume untuk pembangunan drainase ini berapa? Ini dari pemerintah Desa Nglawak tidak memberikan papan proyek, menjelaskan volumenya berapa, anggarannya itu dari mana, kemudian tahun anggarannya tahun berapa. Di sini kita tidak menemukan papan proyeknya. Dan ternyata di Desa Nglawak pembangunan itu sama sekali tidak ada papan proyek, sehingga masyarakat itu meminta keterangan, meminta akses informasi itu kesulitan. Ini anggaran tahun 2019 yang baru dibangun saat ini. Padahal laporan pertanggungjawabannya itu sudah sampai ke Bupati. Saya sebagai Ketua BPD mewakili masyarakat Desa Nglawak tentang tanda tangan itu, saya merasa keberatan sekali. Mengapa? Karena kita bisa mengetahui sendiri, ini contoh atau bukti bahwa penyimpangan yang ada di Desa Nglawak itu benar-benar ada. Ini salah satu buktinya. Sehingga itu yang menjadikan saya berat hati untuk menandatangani dokumen. Selain drainase di Dusun Bogo, Nuril dan rekan-rekannya hari itu juga menunjukkan dua lokasi proyek fisik lainnya yang juga didanai anggaran desa. Salah satu contohnya seperti proyek drainase tahun 2018 senilai 35 juta rupiah. Tapi wujud fisiknya sangat buruk dan ditaksir hanya menghabiskan dana kurang dari 10 juta rupiah.
Selanjutnya, Nuril mengatakan bahwa banyak penggunaan anggaran desa yang fiktif dan bermasalah sejak tahun 2015, 2016, sampai 2019. Itulah alasannya saya menolak tanda tangan. Tak hanya itu, Nuril juga menuding ada seseorang yang disebutnya sebagai Pak Dewan yang ikut campur bahkan mengintervensinya agar bersedia membubuhkan tanda tangan. Saya pernah dipanggil oleh Pak Dewan di salah satu rumah makan di Kertosono. Kemudian dia juga memanggil Kepala Desa Ngelawak untuk diajak juga makan di situ. Kemudian Pak Dewan ini meminta saya untuk menandatangani LPC Anggaran Desa tahun 2019 dan APBDes tahun 2020, kata Nuril. Ia mengaku saat itu menolak tanda tangan, alasannya karena Kades memiliki banyak tanggungan pekerjaan tahun 2019 yang belum diselesaikan. Nuril juga meminta LPJ tahun 2019 kepada Pak Kades dengan disaksikan Pak Dewan itu juga. Tetapi jawabannya cuma iya, dan iya, tapi tidak pernah diserahkan kepadanya sampai kejadiannya ramai dan meledak seperti sekarang ini. Usai pertemuan di rumah makan tersebut, Nuril mengaku juga terus dimonitor oleh Pak Dewan yang dimaksud. Ia mengaku sering dihubungi melalui ponsel untuk menanyakan kesediaan agar mau tanda tangan. Posisi di mana? Sedang apa? Sudah tanda tangan apa belum? Begitu Nuril menirukan pesan dari Pak Dewan yang dimaksud. Selain itu, Nuril mengaku rumahnya juga pernah didatangi oleh 2 orang pria pada malam hari, sekitar pukul 10 malam. Namun saat itu Nuril tidak di rumah dan hanya ditemui oleh orang tuanya. Kedua orang tua itu sempat mengaku sebagai utusan Pak Dewan, namun tidak menjelaskan keperluannya lebih lanjut karena buru-buru pergi. Saya diinterferensi salah seorang anggota Dewan, yang mana pada suatu hari saya dipanggil oleh seorang Dewan untuk makan di salah satu rumah makan di Kertosono. Kemudian beliau memanggil Kepala Desa Ngelawak Kertosono untuk diajak makan di situ. Kemudian Bapak Dewan tadi meminta saya untuk menandatangani LPC 2019 dan APBDes 2020. Dalam hati saya itu sangat berat. Mengapa? Karena di tahun 2019 itu terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Ngelawak Kertosono. Saya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Bapak Kepala Desa. Salah satunya adalah menyampaikan atau memberikan LPJ 2019 kepada saya, sekaligus menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang ada di tahun 2019. Akan tetapi hal-hal yang sudah saya sampaikan kepada Kepala Desa Ngelawak Kertosono disaksikan oleh salah seorang anggota Dewan diabaikan. Bapak Kades bilang iya. Sebenarnya saya mengingatkan Bapak Kepala Desa itu sudah lama. Jawabannya selalu iya. Ditunggu, iya. Ditunggu, iya. Ditunggu. Sampai kejadiannya meledak seperti ini. Yang saya ingat bahwa saya dimonitor oleh salah seorang anggota Dewan. Posisi di mana, sedang apa, sudah tanda tangan apa belum? Posisi di mana, sedang apa, sudah tanda tangan apa belum? Itu. Ini salah satu buktinya. Ada 2 orang suruhan dari anggota Dewan. Itu pukul 10 malam. Itu dia datang ke rumah saya. Kebetulan waktu itu saya berada di luar rumah. Sehingga yang menemui adalah bapak saya. Saat bapak saya bertanya, ini dari mana? Katanya dari salah seorang anggota Dewan. Kemudian tujuannya apa? Belum sampai dijawab, 2 orang suruhan tadi itu sudah pulang, sudah kabur. Nah, katanya, apakah betul ini rumahnya Mas Nuril, Ketua BPD Ngelawak? Iya, betul, jawab bapak saya. Ini buktinya adalah bendera merah putih yang diberikan kepada saya. Terima kasih wargaku sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share.
Salam Desa Maju.